Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Para hadirin rahimakumullah, hari ini tanggal 1 April, baru saja kita meninggalkan bulan Maret. Ada kejadian-kejadian yang luar biasa yang menohok terhadap umat Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita menjadi tertuduh lagi. Biarlah kita serahkan semuanya kepada mahkamah Allah Azza wa Jalla. Kebencian terhadap ekstremisme, kebencian terhadap apa yang mereka sebut dengan ormas-ormas radikal, tuduhan-tuduhan terhadap terorisme, kita tetap waspada itu, kita tetap memperhatikan itu. Tapi kita juga jangan sampai melupakan hal-hal yang lain. Masih ada kasus Jiwasraya yang masih belum jelas apa sebenarnya yang terjadi. Kasus korupsi Bansos, korupsi Asabri, BPJS, sungguh itu menohok pada diri kita. Tapi kita selalu ingatkan kita tetap berhati-hati dan berada pada track yang lurus, dan tetap membantu saudara-saudara kita, memberikan pendampingan kepada mereka, yang lapang memberikan kepada yang sempit. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, barang siapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi cacatnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemarin kita membahas tentang bagaimana berbisnis, bagaimana kita memulai usaha, kita mulai dari yang paling sederhana. Terjadi akad antara dua belah pihak, yaitu antara pemilik barang dan pembeli. Tidak ada pihak ketiga seperti leasing, bank, atau koperasi yang meminjamkan uang dengan bunga
untuk membeli barang tersebut, untuk membeli barang tadi. Jadi nggak ada pihak ketiga ya, hanya ada pemilik barang dan pembeli, hanya ada penjual dan pembeli, tidak ada orang ketiga. Orang ketiga itu setan. Jadi jika ada dalam bisnis ada 3 orang, maka orang ketiganya adalah setan. Nah, dalam perjanjian antara 2 orang tersebut, antara penjual dan pembeli, disepakati suatu harga sebelum akad jual beli. Akadnya tidak boleh batil. Akadnya harus jelas. Mengapa begitu? Batil itu seperti seorang superior dan seorang yang inferior. Yang lebih pandai menipu yang kurang pandai. Yang lebih tahu mengakali yang belum tahu. Sehingga terjadilah akad batil. Nah, salah satu pihak di sini dirugikan. Jadi walaupun akad sudah terjadi antara penjual dan pembeli, sudah dibayar apapun itu, tapi jika suatu saat pembeli merasa tertipu, maka timbul dalam hatinya tidak ikhlas, tidak ridho, maka muncullah suatu hutang dari penjual penipu itu yang nanti akan ditagih di akhirat, akan dihisab di akhirat dan akan ditagih kembali di akhirat. Penipuan dalam akad itu juga meliputi penipuan dalam istilah. Misalnya penipuan akad, akadnya jual beli, tapi kenyataannya adalah meminjamkan uang. Barang yang diperjualbelikan tidak ada. Nih nanti kamu nyari sendiri uang, barangnya udah nih yang saya kasih uangnya dulu gitu. Jadi ini sebetulnya jual beli uang, bukan jual beli barang. Kenapa jual beli uang? Karena di uang itu ada harganya. Oke, harganya 100.000, kan dikembalikan lagi 100.000. Tapi kamu menambah interest 10.000 atau 10%. Ya itu harga uangnya. Harga uangnya ya 10% itu. Tadinya gak uang 100.000 gambar Soekarno-Hatta lama, diganti dengan uang 100.000 Soekarno-Hatta foto baru. Sama aja uang 100.000. Tapi saat kembali ada tambahan 10.000. Yaitu harganya, harga uang itu. Harganya 10.000. Karena yang 100.000 itu cuma pindah kiri pindah kanan, kantong kiri kantong kanan, tangan satu ke tangan yang lain. Tetap nilainya 100.000. Tapi karena yang terakhir ada embel-embelnya 10.000, nah itu harga uang itu tadi. Jadi uang itu sebetulnya disewakan. Nih kamu sebulan uang Soekarno-Hatta lama ada di kantong kamu. Bulan depan uang Soekarno-Hatta yang entah boleh baru entah boleh lama kamu balikin ke saya. Tapi kamu nambah lagi selembar uang 10 ribuan warna ungu. Nah itulah harganya. Jadi cuma tipu-tipu aja, barangnya tidak ada.
Cuma uang aja yang mengalir. Sama juga dengan asuransi. Katanya perlindungan, apanya yang dilindungi? Apakah dengan ikut asuransi itu Anda terlindung dari kebakaran? Anda terlindung dari kecelakaan? Tidak ada perlindungannya. Kecuali misalnya perlindungan security. Perusahaan asuransi lalu mengirimkan 1.000 orang satpam menjaga pabrik kita siang dan malam selama 1 tahun. Mungkin itu bisa disebut perlindungan. Tapi itu tidak ada. Cuma perjanjian akad aja. Akad batil. Kamu saya lindungi dengan asuransi. Kapan? Nanti kalau kamu celaka, saya kasih. Kalau nggak celaka, ya enggak. Itu cuma perhitungan matematika, probabilitas saja. Uang berpindah dengan rumus rasio probabilitas. Perlindungan tidak ada. Apanya yang dilindungi? Tidak ada yang dilindungi. Dan cara berpikir merdeka itu baru bisa terjadi kalau kita punya usaha sendiri tanpa riba. Selama kita masih menjadi karyawan, kita ngesup ke badan usaha lain dan kita tidak independen, maka sulit bagi kita untuk mencapai apa yang disebut dengan financial freedom, kebebasan finansial, kebebasan memilih yang halal daripada yang haram. Riba itu bukan main-main. Majelis Ulama Indonesia saja itu baru tahun 2004 berani. Mengeluarkan fatwa tentang riba. Begitu juga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah baru tahun 2006 mereka mengeluarkan fatwa tentang riba. Nah, sebentar lagi ini bulan April, bulan puasa dan masuk ke Lebaran. Mulai itu debu-debu riba itu bertebaran di jalan. Penukaran uang baru. Kepengen dapat uang yang kenceng-kenceng, uang yang rapih-rapih, yang baru dipotong dari percetakan peruri perusahaan percetakan uang Republik Indonesia yang ada di Karawang. Banyak itu orang menjajakan uang-uang baru di pinggir jalan. Dan kita dipungut biaya. Lalu bagaimana cara menentukan bahwa itu riba ataukah itu upah ijarah atas jeripayah mereka mencarikan kita uang baru? Kalau kita sederhanakan pakai rumus aljabar, jadi riba itu dari deltanya persentase kali nominal. Jadi misalnya 10% dari nominalnya. Misalnya uangnya 1 juta, kita dikenakan biaya 100.000. Kalau uangnya 10 juta, kita dikenakan biaya 1 juta. Nah, itu riba. Karena apa? Perhitungannya kapitalistik dengan interest, persentase. Jadi persentase dari nominalnya. Bagaimana dengan upah? Upah ma ijarah itu bekerja secara fisik. Benar-benar ada pekerjaannya. Jadi upah itu misalnya 1 juta untuk uang 1 mobil dari perusahaan.
pengisi ATM misalnya. Jadi kalau uang baru kamu minta tolong saya tukarkan di Bank Indonesia di Jalan Tamrin. Upahnya adalah 1 gepok uang nominal 500.000 5 ribuan, upahnya ya 10.000. Uang 100 ribuan 1 gepok ya upahnya tetap 5.000. Jadi tidak ada persentase. Nilainya itu dari volume fisik. Dari benar-benar upah ujroh. Jadi bekerja, benar-benar bekerja. Tidak ada hitung-hitungan di atas kertas pakai kapitalistik gitu. Jadi upah merupakan beli atas jasa kerja fisik, bukan atas nilai kapitalnya. Dalam surah Al-Baqarah 275, dalilnya adalah Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi ilustrasinya adalah jual beli itu uang dengan barang, atau uang membeli barang. Begitu juga uang dengan jasa atau uang membeli jasa, ada jasanya. Sedangkan riba itu tidak ada barangnya, cuman uang muter-muter aja. Misalnya uang dengan uang yang sama, uang 100.000 baru sama uang 100.000 jelek. Tumpukan uang baru dibayar dengan tumpukan uang jelek. Dan atas yang jelek itu, orang yang ngasih barang yang jelek itu dikenakan biaya sebesar 10%. Itu bukan barang jelek, cuman lusuh aja, nilainya tidak jelek. Hanya karena ingin memberikan uang baru di hari Lebaran, kita jadi terjebak pada riba. Jadi uang ditukarkan dengan uang yang sama, ataupun barang ditukarkan dengan barang yang sama. Barang-barang yang sama ini misalnya sama-sama liquid ya, di mana di atas pertukaran ini ditarik suatu kelebihan atau cas. Tidak ada suatu nilai yang baru. Uang kripto ditukar dengan uang digital, uang cartal, uang giral. Semua barangnya sama. Bahan makanan pokok dengan bahan makanan pokok yang sama, atau barang-barang yang liquid, yang likuiditasnya tinggi, yang bisa dijadikan uang. Entah itu kulit kerang, tembaga, emas, atau logam mulia. Jika tidak ada nilai tambah yang baru, cuman pertukaran muter-muter aja, dimana yang muter di atas dapat interest, yang bawah harus bayar interest ke atas, itu riba. Bagaimana dengan akadnya yang seperti yang saya sebutkan tadi? Ada visual control yang harus kita lihat. Akadnya dicetak dalam huruf yang sangat kecil, disengaja agar nasabah lelah membacanya, untuk kemudian mengabaikannya. Udah paraf aja nih, ini Pak paraf di sini, paraf. Pak ini paraf juga di sini, paraf. Pak paraf di ujung kanan bawah, paraf. Nah, ini di alinea ini paraf, seolah-olah kita sudah membaca. Padahal kita tidak bisa membacanya. Hurufnya dicetak kecil-kecil banget, supaya nasabah lelah membaca, supaya pembeli tidak memperhatikan. Ini termasuk akad batil. Walaupun transaksi terjadi, ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho, tetapi suatu saat jika orang yang membeli itu merasa dirugikan, merasa ditipu, oh ternyata saya ditipu di pasal ini, ternyata saya tidak disuruh membaca dengan hati-hati di pasal ini, hingga timbul
ketidakikhlasan dalam dirinya, merasa ditipu, dan dirinya tidak ridho, maka nafkahmu otomatis langsung berubah menjadi haram. Itu akan dihisab. Akan dihisab di yaumil mahsyar nanti. Bagaimana sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi pada akuntansi yang standar, pada akuntansi yang konvensional dibandingkan dengan akuntansi syariah? Sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi pada akuntansi standar, akuntansi konvensional dibuat menurut pesanan tailor-made. Bisa pesan ke KAP, ini gimana ini? Ya gini aja sistemnya, gini aja arus uangnya. Disesuaikan dengan alur kerja perusahaan. Jadi sistem dibuat berdasarkan cara kerja perusahaan. SOP-nya dibuat berdasarkan alur perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi syariah adalah sebaliknya. Perusahaanlah yang diubah menurut cara kerja syariah. SOP-nya yang dibuat menurut alur prosedur yang syar'i. Corporate culture-nya yang diubah sesuai filsafat syariah. Mindset karyawan diubah dari sekedar muslim menjadi seorang mukmin yang baik. Lalu timbul keraguan, timbul pertanyaan, Ustadz, apa memang ada perusahaan yang menyesuaikan ke vendor? Apa ada perusahaan yang merubah sistemnya sesuai sistem perusahaan konsultan yang dipesannya sendiri? Ada. Coba Anda beli SAP, perusahaan sistem yang sampai sekarang dikenal handal. Begitu Anda beli SAP, semua karyawan Anda akan mengeluh. Semua sistem dalam unit-unit produksi Anda akan mengeluh. Karena apa? Karena mereka harus bekerja lagi, mulai dari nol lagi. Mereka harus berubah mengikuti cara kerja SAP. Capek. Ya mau nggak mau kamu harus ikut SAP. Ini sistem yang paling handal, harganya paling mahal. Jarang perusahaan nasional yang punya sistem SAP ini. Kecuali perusahaannya itu multinasional, levelnya udah di multinasional, baru mereka berani menginvestasikan uangnya ke SAP. Sistem terbaik yang sekarang ada. Bukan sistem syariah. Saya nggak mencontohkan sistem syariah. Saya hanya mencontohkan bahwa perusahaan merubah corporate culture-nya menjadi mindset sistem yang baru, itu mungkin, itu real, itu ada. Ada itu. Perusahaan pesan baju, kata tukang jahitnya, nggak bisa begini, kamu yang harus ngikutin baju saya. Tanganmu dikecilin, kakimu dikecilin, kerahnya dicekekin. Jadi kamu nggak bisa pesen baju ke saya, kerahnya longgar, lengannya agak gombrong, biar nggak gerah, nggak bisa. Kamu harus ikut saya. Kamu pakai baju buatan saya, bajunya rapet, ketat, supaya aerodinamis, supaya tidak menghambat, supaya kamu bergerak lebih lincah. Jadi perusahaannya yang dirubah, orangnya yang dirubah menurut selera tukang jahitnya. Sistem yang kata tukang jahitnya ini sistem yang paling baik. Jadi perusahaanlah yang diubah sistemnya, perusahaanlah yang diubah filsafatnya, corporate culture-nya yang diubah. Capek Anda kalau beli sistem di SAP. Tapi begitulah sistem yang bagus. Tidak bisa dibobol.
benar-benar integrated, guaranteed, bukan abal-abal. Tidak bisa korupsi di sini. Susah mau korupsi. Susah mau jadi maling. Jadi sistem yang syar'i itu perusahaan lah yang dirubah menjadi perusahaan syar'i. Tidak boleh ada perusahaan lalu bilang kepada konsultan syariah, saya buatin sistem ini SOP syar'i. Dia pesan ke konsultan syar'i. Orang syar'i itu intisarinya Al-Quran kok dipesan. Astagfirullah. Nah, sekarang bagaimana accrued system antara keduanya? Akuntansi standar menggunakan accrued base. Accrued base ya. Jadi kalau ada cut off waktu itu dihitung benar-benar. Yang milik periode ini berapa, yang milik periode yang lalu berapa. Itu accrued base. Tapi kalau akuntansi syariah lebih mempertimbangkan cash basis. Jadi konvensional pakai accrued basis, kalau akuntansi syariah lebih memakai cash basis. Karena cash basis itu lebih real, lebih otentik daripada accrual basis. Accrued basis itu cuman estimasi kira-kira. Dan dipikirnya itu lebih adil. Tapi cash basis itu menghilangkan gharar, menghilangkan uncertainty dalam judgment. Karena itu dalam akuntansi syariah digunakan cash basis, lebih umum digunakan. Saya belum pernah menjumpai accrued basis. Terlalu banyak perkiraan, terlalu banyak pengaturan. Mengapa accrual basis tidak bisa dipertimbangkan? Karena kita harus mengira-ngira, harus menaksir, memperkirakan suatu nilai pada tanggal 31 Desember. Padahal judgment itu dilakukan pada 31 Maret di tahun berikutnya. Sudah terjadi. Dalam syariah kita harus memilih yang sudah jelas daripada yang masih samar-samar. Menghilangkan yang gharar, menghilangkan uncertainty. Anda tahu audit itu. Audit itu kebanyakan pada tanggal 31 Maret. Pada bulan-bulan Maret ya kemarin ini, bulan kemarin ini. Kenapa nggak pas di tanggal 31 Desember? Ya nggak mungkin lah. Di akhir tahun kita bisa bikin laporan keuangan pas di akhir tahun, ya nggak mungkin. Stock takingnya itu aja di akhir bulan. Kita harus menunggu 31 Desember atau tanggal 20-an ke atas. Jadi yang benar-benar real system ya inventory sistemnya aja. Tapi saat auditnya paling pada tanggal 1 Januari baru dokumennya masuk ke KAP, ke kantor akuntan publik. Jadi pada tanggal 31 Maret itu kita menghitung, menaksir, memprediksi sesuatu yang terjadi di tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Jadi tahun ini ya. Tanggal 31 Maret kemarin, 31 Maret 2021, kita memperhitungkan, memprediksi, mengira-ngira, mengkalkulasi angka-angka yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2020. Ngapain bikin perhitungan rumit-rumit? Kan sudah ada datanya, pakai aja data yang ada. Tidak bisa. Itulah kelemahannya sistem konvensional. Mereka tetap saja memperrumit, mengkalkulasi, memprediksi angka-angka yang terjadi pada tanggal 31 Desember tahun lalu. Padahal sekarang ini adalah tanggal 31 Maret tahun sekarang, tahun berikutnya.
Kenapa kita tidak pakai angka yang sudah benar-benar terjadi? Kan ada laporannya pada tanggal 31 Desember. Angka itu kan sudah ada. Mereka tidak mau pakai itu. Mereka bilang, jadi tanggal 31 Desember angkanya seharusnya ini, angkanya seharusnya begitu. Loh kan ini sudah ada angkanya real. Iya tapi waktu tanggal 31 Desember angka ini belum ada katanya. Loh kan sekarang sudah ada Pak. Ya nggak bisa karena kita pura-pura bikin laporan di tanggal 31 Desember. Padahal kenyataannya kita membuatnya di tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Tapi kita tetap aja dipaksa berpura-pura menyusun sebuah laporan di tanggal 31 Desember tahun yang lalu. Dan itulah yang dipakai, accrued system itu. Makanya accrued system itu nggak masuk akal. Secara syariah yang menekankan kepada anti horror, anti uncertainty, makanya pakai angka yang jelas, yaitu angka cash basis. Angka-angka cash yang sudah terjelas, dokumennya sudah terbit. Lalu bagaimana cara mengakrut perbedaan umur penyusutan aset antara fiskus dan perusahaan yang pada metode accrual dihitung dengan deferred tax? Nah, untuk menghindari penghitungan deferred tax ini, kita bisa gunakan sebuah sistem garis lurus atau apapun namanya, tapi kita samakan antara umur ekonomis aset perusahaan disesuaikan dengan surat edaran kantor pajak. Kita sesuaikan. Kok enak Pak? Kok enak Ustaz? Apa kita punya pilihan? Ini lebih ekonomis daripada kita harus membayar lebih kepada kantor akuntan publik untuk jasa penghitungan deferred tax. Deferred tax itu cuma bisnis sambilannya KAP. Bisnis sampingan itu biar klien bayar uang lagi. Daripada begitu, samain aja umur ekonomis perusahaan dengan umur ekonomis fiskus kantor pajak, sehingga tidak ada selisih dalam penghitungan penyusutan. Udah selesai, clear. Buat laporan sama, tidak ada rekonsiliasi. Buat apa mengakrut suatu nilai kira-kira di sebuah tanggal yang sudah lewat? Apakah tidak ada masalah dengan inkonsistensi periode penyusutan aset? Jawab, secara umum di perusahaan umum adalah tidak. Tetapi di perusahaan publik mungkin saja. Karena biasanya ini manajemen itu menyembunyikan laba di biaya penyusutan. Karena ini adalah biaya tetapi bukan pengeluaran. Tujuannya agar laba tidak dihabiskan oleh RUPS sebagai dividen. Jadi RUPS itu rakus. Kalau lihat laba tinggi, disuruh dihabisin jadi dividen semua. Manajemen jadi tidak bisa ekspansi karena uangnya habis buat bayar dividen. Caranya bagaimana? Ya mereka sembunyikan itu di biaya penyusutan. Dengan demikian mereka menyimpan kas untuk memperbesar perusahaan untuk menumbuhkan operasi kinerja perusahaan. Dan bagian yang mau dijadiin dividen dibayarkan kepada pemegang saham bisa dikurangi tanpa sepengetahuan pemegang saham. Apakah ini legal atau ilegal? Ini bukan masalah ilegal atau ilegal, ini bukan masalah pelanggaran hukum, tapi masalah perusahaan butuh uang untuk growth, untuk menumbuhkan kinerja. Tapi kalau labanya dihabisin semua jadi dividen, ya perusahaannya ya cuma gitu-gitu aja, kerdil-kerdil aja. Manajemennya juga nggak punya tantangan.
Manajer-manajer yang ada di perusahaan seperti ini biasanya kabur, cari perusahaan lain. Karena apa? Karena ownernya rakus. Perusahaan tidak bisa punya kesempatan untuk berkembang. Karena keuntungan semuanya dimintakan jadi ke dividen. Kalau butuh cash operasional, ekspansi, bikin MOU dengan bank, sindikasi, hutang dengan bank lagi. Kita dapat loan lagi. Ada fee dari situ, dari orang-orang mereka. Lah, kenapa kita harus pinjam ke bank kalau kita punya uang sendiri? Jangan, uang kita buat bayar dividen aja. Kacau cara berpikir seperti ini. Tapi itulah yang terjadi. Owner makan perusahaannya sendiri. Jadi perusahaannya sendiri dipotong. Terus kalau butuh uang gimana? Ya pinjam loan. Nanti dari loan tuh ada komisi juga, ada fee juga. Duit lagi masuk ke owner. Jadi antara owner dan perusahaan yang dimiliki itu tidak ada hubungan emosional sama sekali. Kata owner, ntar kalau sudah sekarat lu, gua jual nih perusahaan. Itu yang disebut dengan perusahaan tidak syar'i. Perusahaan yang syar'i antara owner pemilik dengan perusahaannya itu seperti kita memelihara sapi kesayangan kita sendiri. Tidak tega menyembelihnya. Tapi dalam sistem kapitalis, seorang peternak tega menyembelih sapi yang dia kasih makan setiap hari, yang dia pelihara setiap hari. Yaitu perusahaannya sendiri dibunuh, disuntik mati. Untuk apa? Untuk sebuah spekulasi keuntungan yang lebih besar yang menanti di depan mata. Perusahaan yang kopong-kopong ini, yang sudah keropos ini, dijual. Dapat keuntungan baru. Perusahaan-perusahaan investasi, reksadana ya kayak begini mainnya. Riba itu sudah mulai disadari oleh banyak orang. Bahkan pada level terkecil. Di Jakarta atau di daerah-daerah pinggiran Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor sudah sadar. Ini saya baca nih spanduknya. Praktek rentenir baik perorangan maupun yang berkedok bank keliling atau koperasi dilarang masuk atau memasarkan produknya di wilayah klaster Tirtayasa Grand Residence. Segala bentuk intimidasi, ancaman, dan perampasan oleh para pelaku rentenir atau debt collector adalah tindakan melawan hukum. Tertanda pengurus RW 11, RT 1, RT 2, RT 3. Di perumahan-perumahan itu sudah bukan rahasia lagi di perusahaan-perusahaan perumahan kecil di pinggiran-pinggiran itu. Jadi mereka yang tadinya mengasuh rumah-rumah tipe kecil BTN yang itu sudah bukan atas nama mereka lagi, sudah berubah kepemilikannya menjadi milik rentenir. Di kompleks perumahan di kota Bogor, di daerah Tanah Sareal, banyak rumah-rumah kreditan itu sudah jadi milik rentenir semua, dikuasai rentenir semua. Nauzubillah min dzalik. Dan tingkah laku mereka itu menyebalkan. Seorang yang terlibat hutang dianggap seorang yang terlibat pidana. Padahal hutang piutang itu masalah perdata, bukan pidana. Tapi cara mereka mengirimkan debt collector, mengirimkan preman untuk merampas aset, seolah-olah orang yang berhutang itu seorang pelanggar pidana. Tidak bisa. Hutang piutang itu perdata, bukan pidana.
Para hadirin rahimakumullah, semoga semakin menambah wawasannya. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan mulai masuk ke dalam. Kita bicara lebih detail sifat-sifatnya dan bagaimana cara kita menghindarkan dari jebakan-jebakan itu, agar kita tetap menjadi muslim yang istiqomah. Tetap mencari jalan yang halal daripada yang haram. Walaupun mencari yang haram saja sekarang susah, kita tetap mencari yang halal. Tidak akan mencari yang haram. Itulah yang disebut dengan financial freedom. Kebebasan finansial. Kebebasan untuk memilih. Memilih yang halal daripada yang haram. Itu yang kita tekankan berkali-kali. Barakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.